Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya Yohanes Jado. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi kedua mengenai data analis. Tetapi sebelum itu, di materi pertama kita sudah mempelajari, memahami mengenai pengenalan data analis, tugas-tugas seorang data analis. Buat teman-teman yang belum tonton video materi pertama, silakan nonton terlebih dahulu. Pada materi kali ini, kita akan masuk ke materi kedua mengenai koleksi data dan cleaning data. Koleksi data berarti kita mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sedangkan cleaning data adalah memastikan data tersebut bersih dan siap dianalisis. Ada contoh sederhana sebuah cerita. Suatu hari Budi ingin mengetahui buah apa yang paling banyak dijual di tokonya. Pertama, Budi mencatat semua data penjualan buah ke dalam buku. Ada buah apel, jeruk, pisang, dan mangga yang dicatat setiap hari. Kegiatan mencatat dan mengumpulkan informasi ini disebut koleksi data atau pengumpulan data. Setelah melihat catatannya, Budi menemukan beberapa masalah. Ada nama buah yang ditulis berbeda-beda, seperti apel A besar di awal, ada apel huruf kecil semua, ada apel kapital huruf besar semua. Ada juga data yang kosong dan angka yang salah penulisannya. Budi kemudian memperbaiki semua kesalahan tersebut agar datanya rapi dan benar. Nah, kegiatan ini disebut dengan data cleaning atau pembersihan data. Setelah data sudah bersih dan rapi, Budi dapat menghitung buah mana yang paling banyak terjual dengan mudah. Jadi data collection adalah mengumpulkan data, sedangkan data cleaning adalah membersihkan dan merapikan data agar siap untuk digunakan. Tanpa data yang bersih, hasil perhitungan bisa menjadi salah. Jadi dengan cerita singkat tersebut, semoga teman-teman bisa memahami apa itu koleksi data dan cleaning data. Nah, sekarang kita akan mulai saja membahas materinya. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa cari tempat yang aman, bila perlu siapkan kertas atau buku supaya teman-teman mencatat apa yang perlu teman-teman catat. Lalu bisa juga sambil ngopi dan sebagainya, terserah, yang penting nyaman ya. Kalau sudah siap, kita mulai saja. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu data cleaning. Menurut teman-teman, apa itu data cleaning? Coba berpikir terlebih dahulu. Nah, data cleaning merupakan proses membersihkan, memperbaiki, dan merapikan data yang memiliki kesalahan, ketidakkonsistenan, atau data yang tidak lengkap, sehingga data siap digunakan untuk dianalisis. Contoh data yang belum bersih, ya. Data sebelum dibersihkan seperti ini datanya. Ya. Ada format penulisan yang berbeda. Bisa kita lihat nama, di sini John huruf kecil semua, ada huruf kapital, huruf kecil. Lalu di sini gender, ada M saja, ada female, ada male.
Dan umur di sini ada yang 150. Oke. Dan data yang sebelum dibersihkan ini kita bersihkan akan menjadi seperti ini. Supaya rapi dan siap untuk dianalisis. Nah, selanjutnya, mengapa data cleaning penting? Kenapa kita harus membersihkan data? Bayangkan kita punya data seperti ini. Ini data umur ya. Ada umur 25, 30, 35, 150. Lalu kita mau menghitung rata-ratanya. Kira-kira kalau menghitung rata-ratanya dengan data seperti ini, maka hasil rata-ratanya tidak masuk akal. Ya, karena ada satu umur yang jauh di atas, yaitu 150 ini. Oke? Jadi hasil analisis menjadi salah. Ya. Dan keputusan yang diambil juga salah. Oke. Sekarang kita lanjut ke masalah yang sering ditemukan dalam data. Yang pertama ada missing value. Missing value atau data kosong. Seperti pada tabel di sini. Ada data umur yang kosong. Oke. Tapi sebelum kita mau menambahkan, mau membiarkan, kita harus berpikir terlebih dahulu. Ya. Jadi bukan hanya kita jago dalam data analisisnya, bukan hanya kita jago dalam membersihkan data, tetapi juga kita harus tahu, ya. Kita harus tahu mengenai data tersebut. Mengenai data umur ini, apakah dibiarkan saja atau ditambahkan? Ada data duplikat. Data duplikat merupakan data yang sama secara berulang seperti ini. Oke, selanjutnya ada typo atau kesalahan penulisan. Bisa kita lihat di sini. Ada Makassar, S-nya double, ada Makassar, S-nya 1, ada Makassar, S-nya double, dan R-nya juga double. Ya. Ini merupakan data kota yang sama, yaitu kota Makassar. Tetapi dengan kesalahan penulisan seperti ini, maka Excel akan membaca bahwa ini merupakan 3 data yang berbeda. Bukan data yang sama. Oke? Nah, selanjutnya data tidak konsisten seperti ini. Ada M saja, ada mel, ada mal. Ini tidak konsisten ya. Ada M besar di awal, ada kecil semua. Selanjutnya, ada outlier atau data tidak wajar. Seperti data umur. 25, 22, 205. Ini merupakan data yang tidak wajar. Ini masalah yang sering kita temukan. Nah, itulah mengenai konsep data cleaning yang dimana ada masalah-masalah yang sering kita temukan di dalamnya. Selanjutnya, cara mengumpulkan data. Sebelum kita meng-cleaning data, kita harus awalnya itu mempunyai data dulu. Yang dimana data itu dikumpulkan. Ya. Dan dikumpulkan itu bisa berbagai sumber. Tapi yang ditampilkan di sini bisa kita lihat, yang ditampilkan di sini ada 5 contoh sumber. Mulai dari yang pertama database. Database ini merupakan tempat menyimpan data dalam jumlah besar secara terstruktur. Contoh, sebuah kampus menyimpan data mahasiswa, data
Selain data mahasiswa, data dosen, dan nilai di dalam database. Jika kita ingin mengetahui jumlah mahasiswa atau rata-rata nilai, kita mengambil data dari database tersebut. Ibaratnya database ini merupakan lemari arsip digital yang sangat besar. Lalu yang kedua, ada spreadsheet. Ini contohnya ada Excel, ada CSV. Spreadsheet ini adalah data yang disimpan dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel berarti ada baris dan ada kolom. Contoh, seorang pemilik toko mencatat penjualan harian di Excel, ya. Yang mencatat penjualan harian, yang bagi nih, ada kolom tanggal, ada produk, ada jumlah. Lalu setiap baris itu diisi. Data ini bisa langsung dianalisis menggunakan Excel, ya. Ibaratnya spreadsheet adalah buku tulis digital. Yang ketiga itu survei. Contoh Google Form, kuesioner. Survei ini digunakan untuk mengumpulkan data, digunakan untuk mengumpulkan pendapat atau informasi dari banyak orang. Contohnya, guru ingin mengetahui makanan favorit siswa. Guru membuat Google Form dan siswa mengisinya. Ya. Lalu hasil jawaban siswa itu menjadi data yang bisa kita analisis. Yang dimana kita akan mengetahui, oh, makanan favorit siswa paling banyak itu yang ini. Ya, ini ibaratnya survei. Jadi survei ini adalah bertanya kepada banyak orang, lalu mencatat jawabannya. Lalu selanjutnya di sini ada dataset, di mana contohnya dataset ekonomi dan lain-lain. Ya, ada dataset pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dataset ini merupakan kumpulan data yang sudah tersedia, ya, yang sudah disediakan oleh pihak lain. Seperti contoh, pemerintah menyediakan data jumlah penduduk Indonesia. Kamu tinggal unduh dan menggunakannya untuk dianalisis. Jadi dataset adalah kumpulan data yang siap kita pakai. Saya kasih contoh saja ya, dataset itu seperti ini. Ini ya, kita cari dari sumber di website, yaitu namanya Kaggle atau Kaggle, pokoknya itu dah. Lalu bisa kita cari di sini ekonomi Indonesia. Maka sudah tersedia ya data-data mengenai ekonomi Indonesia seperti ini. Ya, data-data ekonomi Indonesia tinggal kita download saja. Ya. Lalu open file. Nah, seperti ini ya. Oke, kembali ke materi. Nah, selanjutnya ada media digital. Contohnya website, YouTube, media sosial. Data ini juga bisa kita peroleh dari internet. Contoh, kamu ingin mengetahui video yang paling banyak ditonton di YouTube atau komentar pelanggan di IG, Instagram. Data tersebut kita kumpulkan dan kita analisis. Ibaratnya media digital adalah sumber informasi yang ada di internet. Nah, itu dia mengenai cara pengumpulan datanya. Ada berbagai cara yang sudah kita pahami bersama. Jika seorang data analis ingin mencari data, dia bisa mengambilnya dari database, dari file Excel, dari hasil survei, dari dataset yang sudah tersedia, atau internet. Semua tempat tersebut
disebut dengan sumber data atau data source. Itu dia mengenai konsep data cleaning, bagaimana cara mengumpulkan data, dan sekarang kita akan masuk ke praktikum. Bagaimana cara membersihkan data. Teman-teman tinggal mendownload file Excel yang sudah tersedia di deskripsi video ini. Jika sudah, maka pada saat kita membuka filenya akan tampil seperti ini. Yang dimana datanya dipisahkan oleh simbol seperti ini. Jadi kita harus mengatur datanya dulu, menata datanya dulu. Bagaimana caranya? Ya, mengatasi data yang seperti ini. Teman-teman tinggal klik ya di sini di sel A1, Ctrl A. Teman-teman pilih data. Lalu perhatikan di sini ada data tools. Di sini kita klik yang text to column. Oke. Nah, pada saat diklik, di sini dia akan bertanya ya, tipenya apa? Di sini dia akan memunculkan dua pilihan ya. Kita pilih yang mana? Delimited atau fixed width. Kalau delimited itu dipisahkan oleh tanda tertentu. Kalau fixed berarti lebar tetap digunakan jika data tidak memiliki pemisah. Tetapi setiap bagian memiliki panjang karakter yang sudah ditentukan. Jadi pada saat ini kita pakai delimited ya. Kita menggunakan tanda tertentu sebagai pemisah. Yang dimana tandanya itu kita sudah mengetahui yaitu ini tandanya. Tanda pemisah. Oke, setelah kita pilih delimited, klik next. Di sini dia akan memunculkan pilihan delimiternya ya. Yang mana? Oke, kita masukkan sendiri ya. Yaitu ini delimiternya. Teman-teman bisa perhatikan pada saat dimasukkan simbol akan seperti ini. Terpisah datanya. Setelah itu next. Di sini kita biarkan finish saja. Dari data yang seperti ini akan berubah seperti ini. Buat dulu tabel ya. Bisa kita perhatikan bersama-sama di sini di bagian nama, di kolom nama. Di sini penulisannya itu tidak konsisten. Bisa kita lihat ada huruf kecil semua, ada huruf kapital, ada huruf besar di awal, yang dimana kita mau mengkonsistenkan ini dengan kita menggunakan fungsi teks. Di sini fungsi teks yaitu ada upper, ada proper, dan ada lower. Yang dimana upper itu mengubah semua huruf menjadi kapital. Proper mengubah semua huruf pertama setiap kata menjadi kapital. Lalu lower mengubah semua huruf menjadi kecil. Nah, pada kasus kita kali ini, yang mana kita gunakan? Ya tentu saja kita menggunakan proper, huruf kapital di awal. Nah, bagaimana caranya? Kita mau mengubah ini. Kita buat kolom baru di sampingnya dengan cara klik. Kita geser ke kanan di sini ada tanda plus hitam. Lalu klik kiri di touchpad atau mouse teman-teman ya. Setelah itu shift. Lalu geser ke kanan. Oke. Saya ulangi.
Diarahkan ke sini, klik kiri, shift, geser ke kanan. Oke, lalu kita masukkan fungsi teksnya, yaitu proper. Buka kurung, kita ambil sel yang di B2, tutup, lalu enter. Klik double saja di sini. Nah, jika kita Ctrl C, lalu kita Ctrl V di sini, maka datanya ini akan tercopy dengan rumusnya, ya. Ini masih menggunakan data rumus. Tapi bagaimana caranya kita mengcopy tapi rumusnya tidak ikutan tercopy? Dengan cara kita menggunakan paste spesial. Ctrl C, lalu arahkan ke sini. Kita klik kanan, ya. Di sini pilih yang paste spesial, lalu paste value yang pertama. Diklik. Oke. Setelah itu yang di kolom C-nya ini kita delete saja. Oke, maka dengan begitu datanya tidak tercopy dengan rumusnya. Oke. Nah, selanjutnya di bagian gender. Nah, di sini ada M besar, ada female, ada male, ada F saja. Dimana kita mau mengkonsistenkan, bukan datanya terpecah-pecah seperti ini. Kita konsistenkan menjadi female dan juga male seperti ini, ya. Dengan kita menggunakan kondisi. Caranya sama seperti tadi, kita buat kolom baru di sebelah. Tinggal klik kiri, shift, geser ke kanan. Oke. Setelah itu kita menggunakan kondisi. Rumus kondisi itu apa? Yaitu if, ya. Rumus kondisi itu if. Jika kita pakai or, ya. Salah satu. Or itu jika salah satunya benar, maka benar. Proper, kita masukkan trim, lalu sel C2. Oke. Sama dengan M besar, proper, trim, sel address menjadi male. Tutup. Oh, bukan menjadi, ya, salah. Sama dengan male. Tutup. Maka value if true-nya male. Selanjutnya, jika sama seperti tadi, bisa kita copy saja, ya, dari sini. Dari sini sampai di sini. Bisa kita copy saja. Setelah itu ini M-nya kita ganti F, trim, female, koma, lalu jika tidak, biarkan yang data unknown-nya kita biarkan saja. Unknown. Yes. Setelah itu klik double, maka semua data
akan kembali semula. Ya. Jadi trim itu menghapus spasi yang berlebihan. Proper itu membuat huruf pertama kapital. If menentukan hasil male, female, atau unknown. Nah, selanjutnya kita masuk ke data umur. Yang dimana data umur di sini ada umur itu di atas 150. Ada yang minus 10. Jadi tujuan kita kalau data yang di atas 150 kita kasih kosong ya. Kita kasih kosong saja. Dan yang minus 10 pun kita kasih kosong saja. Berarti di sini kita menggunakan rumus if ya. Kita tinggal buat kolom baru ke sebelah. Oke. Setelah itu kita masukkan rumus if, yaitu if, lalu n. Cell address E2 lebih besar sama dengan 0. Kita masukkan logikanya ya. E2 lebih besar sama dengan 0, maka E2 kita masukkan logikanya. E2 lebih besar sama dengan 0, lalu E2 lebih kecil sama dengan 100, tutup, maka value if true-nya E2 atau nilainya sendiri. Jika tidak atau false-nya kasih kosong saja. Setelah itu tutup, enter, lalu tekan double ke bawah. Oke, setelah itu kita Ctrl C, kita klik di sini ya, kita paste value. Oke, lalu kita hapus. Begitu juga dengan yang ini. Tadi saya lewati. Ya, kita paste lalu kita hapus. Oke, sekarang kita masuk ke kolom kota. Yang dimana di sini ada berbagai permasalahan, yaitu format penulisannya. Yang dimana Makassar huruf kecil semua, ada Makassar yang huruf kapital, ya, ada Makassar huruf besar di awal, ada Makassar yang S-nya hanya 1, seperti ini. Atau ini merupakan salah ketik gitu ya. Lalu kita buat kolom baru ke sebelah. Oke. Nah, kita masukkan rumus. Jika kita masukkan ya fungsi teks yang proper, lalu trim cell address-nya sama dengan dari Makassar ya menjadi Makassar. Oke. Lalu koma, proper trim teks, tutup. Nah, di sini bagian trim untuk menghapus spasi yang tidak perlu ya. Lalu bagian proper ini untuk mengubah huruf pertama menjadi kapital. Lalu bagian if ini artinya jika hasilnya Makassar seperti ini, maka diubah menjadi seperti ini. Oke. Maka kita enter saja. Lalu diklik double ke bawah. Oke.
sudah bersih dan rapi. Setelah itu kita copy, Ctrl C, klik kanan, paste spesial, paste value. Oke, lalu kita delete. Oke. Lanjut ke kolom pendapatan. Yang dimana pendapatan di sini ada yang negatif. Negatif 500.000. Ini merupakan masalah. Kenapa masalah? Pendapatan tidak boleh negatif. Maka dengan begitu, kita buat kolom baru di sebelah. Setelah itu, kita masukkan rumus kondisi if, buka kurung, jika F2 lebih kecil atau kurang dari 0, maka kita kosongkan. Jika tidak, tampilkan nilainya. Oke, lalu tutup. Enter. Oke. Setelah itu Ctrl C, klik kanan di sini, paste spesial. Oke. Lalu hapus. Delete. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kolom status. Di mana di sini format penulisannya tidak konsisten. Ya. Format penulisannya tidak konsisten. Di sini kita akan menggunakan berbagai rumus, yaitu rumus if, rumus or, proper, trim. Oke, tapi sebelum itu kita buat dulu kolom baru. Sama dengan if ini sebagai pembuat keputusan ya. Lalu masukkan rumus or, mengecek, masukkan rumus or, mengecek berbagai kondisi. Lalu proper, trim, cell address-nya, tutup, sama dengan aktif. Lalu proper, buka kurung, trim, buka kurung, masukkan selnya, sama dengan aktif. Tutup. Jadi ada aktif, ada aktif. Ini logikanya. Ya. Dan ini akan kita ubah. Dari aktif seperti ini, kita ubah menjadi aktif dan tidak aktif. Koma, aktif, ya. Dan jika tidak aktif. Setelah itu enter. Lalu diklik double saja ke bawah. Oke. Yang tadi awalnya berantakan menjadi seperti ini. Menjadi data yang bersih, data yang rapi, dan siap kita gunakan untuk langkah selanjutnya.
Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di materi kedua ya, yang dimana di awalnya pengenalan data analis, lalu masuk ke data collection dan data cleaning. Materi selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai basic formula for data analysis, yaitu rumus-rumus dasar Excel yang sering digunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, sudah menonton, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.